Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan 10 materi pada bab 9, yaitu tentang managing files. Oke, yang pertama ada struktur directory pada Linux, kedua navigasi path, ketiga absolute versus relative path, keempat ada special character, yang kelima membuat file dengan touch. Selanjutnya yang keenam ada perintah ls advance, ketujuh membuat directory dengan mkdir, yang kedelapan ada perintah cp, 9 ada perintah mv, dan yang terakhir ada perintah rm. Pertama, struktur directory pada Linux. Sebelum itu kita akan belajar terlebih dahulu tentang directory pada Linux. Oke, bisa kalian lihat gambar di sini. Ini merupakan gambaran dari direktorinya. Jadi di paling atas di sini ada gambar slice atau root. Root merupakan hak user paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktorinya berada di bawah root, jadi bisa dibilang bahwa di sini root sebagai ketuanya lah. Oke, kalian tidak perlu bingung-bingung dengan direktorinya ini. Untuk basicnya, kalian cukup pahami saja tentang home directory dan juga user atau USR. Nah, jadi USR merupakan directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi, kalau misal kalian menginstal aplikasi nantinya, dia akan diletakkan pada directory USR. Jadi, USR jika disamakan dengan program pada Windows, dia akan sama dengan File Explorer. Oke, saya akan mencoba membuka File Explorer-nya. Lalu saya akan buka pada local disk C. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa terdapat program files, yang mana ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasinya. Oke, selanjutnya untuk yang kedua ada home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap server itu memiliki home directory yang sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory, itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Oke, untuk membuktikannya saya akan coba login ke Debian dulu. Selanjutnya di sini saya akan mencoba membuka file. Kalian bisa ketikkan files. Oke, jadi ketika kalian di sini membuka file, itu langsung menuju ke defaultnya atau langsung diarahkan ke directory home. Nah, jadi untuk melihat semua user pada directory home, kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Untuk masuk ke file directory root, yang pertama kalian bisa klik other locations. Lalu kalian bisa pilih yang paling atas atau Debian. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa terdapat banyak sekali filenya. 2. Navigasi path. Di materi kali ini, kita akan mempelajari tentang command ataupun perintah dasar yang sering digunakan pada Linux. Oke, yang pertama kita akan mempelajari yaitu cd to change directory. Jadi ketika kalian sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory, kalian bisa menggunakan cd. Jadi misal kalian ingin masuk ke home pada CLI kalian bisa menggunakan cd home. Ataupun jika ingin masuk ke bin, kalian bisa menggunakan perintah cd bin dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua di sini juga terdapat pwd yang digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Jadi misal kita masuk ke dalam /etc/bin,
lalu kita sudah sampai 1 atau 2 jam lama meninggalkan Linux kita, dan kita ingin mencoba membuka kembali, dan kita ingin melihat di mana keberadaan kita sedang di folder mana. Kalian bisa menggunakan perintah pwd, yang dimana nanti dia akan menampilkan bahwa kita sedang berada di misalkan /etc/bin. Dan yang ketiga, di sini terdapat perintah ls. ls di sini itu untuk melihat isi dari setiap direktori. Misalkan saya ingin melihat file apa saja yang terdapat pada direktori home. Jadi ls/home. Nanti dia akan menampilkan seluruh file yang ada pada direktori home. Oke, saya akan langsung coba saja. Di sini kalian bisa buka file dan terminalnya terlebih dahulu. Jika sudah, di sini saya akan coba masuk ke root melalui file terlebih dahulu. Klik Other Locations, lalu pilih yang paling atas. Oke, nah di sini saya akan coba masuk ke rootnya pada file. Pilih yang root, lalu masukkan password rootnya. Nah, jadi di sini sudah masuk ke dalam root. Selanjutnya saya akan coba membuka root melalui CLI atau terminal. Kalian bisa ketikkan saja perintah su, lalu masukkan password rootnya. Kemudian saya akan coba masuk ke root dengan perintah cd/root, lalu enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke direktori rootnya pada CLI. Oke, untuk memastikannya kalian bisa menggunakan perintah pwd. Di sini terdapat tulisan /root, yang dimana ini menandakan bahwa kita memang sedang benar-benar berada di direktori root. Selanjutnya, kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat apa saja file yang terdapat pada rootnya. Oke, kemudian kalian bisa enter saja. Nah, di sini belum ada file yang terdapat pada rootnya atau masih kosong. Kalian juga bisa pastikan atau lihat pada file bahwa di sini juga masih bertuliskan folder is empty atau kosong. Oke. Di sini saya akan coba cek pada direktori home dengan perintah cd/home. Ketika saya pwd, di sini menampilkan bahwa saya sudah berada pada direktori home-nya. Langsung saja saya akan mencoba ls. Nah, di sini terdapat folder meta. Jadi saya akan coba pastikan pada file. Di sini kalian bisa pilih yang home. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini juga terdapat folder atau file meta. Selanjutnya, di sini saya akan coba masuk ke dalam rootnya. Kemudian saya akan coba ls. Nah, di sini terdapat beberapa folder pada rootnya, seperti yang tertampil pada file di sini, yaitu ada bin, ada sbin, dan lain-lain. 3. Absolute versus relative path. Jadi, absolute path merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan nama direktori dengan mengawalinya menggunakan slice. Sedangkan relative path itu tidak diawali dengan slice. Oke, jadi nanti kita akan menggunakan absolute path dan relative path ya. Kalian bisa lihat melalui gambar di sini. Misalkan di sini anggap saja saya sedang berada di home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root ataupun slice. Yang mana ketika saya ingin masuk ke bin, saya harus menggunakan perintah cd/bin. Karena direktori bin dan juga lib itu dia terhalang oleh user. Sehingga kita membutuhkan command root agar langsung berpindah ke direktori bin.
Sedangkan di directory user atau USR ini, ketika kita ingin masuk ke lib, kita cukup menggunakan perintah cd lib tanpa perlu slice. Oke, langsung saja kita praktikkan. Kalian bisa masuk terlebih dahulu ke Debian, lalu kalian bisa buka aplikasi terminal dan filenya. Pada aplikasi filenya, saya akan membuka root terlebih dahulu untuk membandingkan. Sedangkan pada terminalnya, saya akan ketikkan perintah su, lalu masukkan password rootnya. Setelah itu, saya akan masuk ke di directory slice dengan memasukkan perintah cd slice. Nah, di sini saya akan praktikkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc, dan nanti saya akan masuk ke dalam Apache 2. Nah, persyaratan untuk masuk ke Apache 2 adalah dengan masuk terlebih dahulu ke etc-nya. Kemudian di sini saya akan mencoba pada terminal, yaitu dengan perintah cd slice etc slice apache 2, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam Apache 2-nya. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam root dengan perintah cd slice. Dan di sini saya akan mencoba untuk masuk ke Apache 2 tanpa menggunakan slice. Dan di sini bisa kalian lihat bahwa tidak bisa. Jadi perintah tanpa menggunakan slice itu dinamakan relative path. Dan untuk menjalankan relative path, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam folder etc. Yaitu di sini saya akan memasukkan perintah cd etc. Lalu langsung saja masuk ke Apache 2 dengan perintah cd apache 2. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan slice untuk masuknya. Oke, jadi persyaratan untuk menggunakan relative path yaitu kita tidak boleh lompat langsung. Yaitu misalkan ketika kita ingin masuk ke dalam bin dan kita akan menggunakan relative path, maka kita harus masuk ke user atau directory USR terlebih dahulu. Jadi ketika kita sedang berada di home dan kita ingin masuk ke bin, itu tidak bisa langsung menggunakan relative path-nya. 4. Special character. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang karakter-karakter spesial pada Linux, yaitu seperti tular, titik, lengkung, dan yang lainnya. Oke, yang pertama kalian bisa masuk terlebih dahulu ke terminal. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari lambang lengkung ini dulu. Jadi lambang lengkung di sini menandakan bahwa kita sedang berada di dalam directory home. Untuk mengeceknya saya akan menggunakan perintah pwd. Dan bisa kalian lihat di sini bahwa saya sekarang sedang berada di home meta. Oh iya, di sini kita belum masuk ke home directory-nya root. Untuk masuk ke home directory-nya root, kita bisa menggunakan perintah cd slice root. Nah, jadi seperti ini ya tampilan dari home directory-nya root. Di sini terdapat tanda lengkung dan juga pagar. Oke, lambang pagar di sini melambangkan bahwa hak akses kita adalah hak akses root. Jadi kita dapat melakukan apapun pada Linux-nya. Oke, lalu saya akan keluar dari root. Selanjutnya yang kedua, di sini terdapat karakter dolar ya, yang dimana ini menandakan bahwa kita sedang berada di hak user. Ketika kita sedang berada di hak user, berarti kita tidak sedang mendapatkan hak akses penuh, karena kita sedang berada di hak user biasa. Kemudian jika terdapat tanda titik seperti ini melambangkan direktori kita yang sekarang. Ketika saya ketik ls lalu titik, itu berarti
bahwa saya sedang meminta untuk diperlihatkan file pada direktori yang sekarang. Nah, di sini adalah isi file pada direktorinya. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk masuk ke dalam root lagi. Lalu saya akan coba masuk ke dalam slice. Seperti biasa menggunakan perintah cd slice. Kemudian saya akan coba ls titik. Nah, di sini adalah isi file dari direktori yang sekarang, yaitu pada direktori slice. Lalu saya akan coba masuk ke cd etc. Lalu saya akan coba masuk ke dalam direktori yang ada di slice etc lagi. Saya akan ls. Nah, di sini terdapat direktori apache 2. Kemudian saya akan coba masuk ke direktori apache 2-nya. Nah, sekarang saya sudah berada di slice etc slice apache 2. Yang dimana parent dari apache 2 adalah etc. 5. Membuat file dengan touch. Oke, pertama kalian harus masuk terlebih dahulu ke terminal. Di sini nanti saya akan membuat file dengan perintah touch. Langsung saja di sini saya akan masukkan perintah touch123.txt. Lalu saya akan coba ls. Dan di sini sudah ada ya filenya. Nah, kemudian saya akan coba cek pada file. Apakah ada file 123.txt-nya? Dan di sini juga sudah ada ya filenya. 6. Perintah ls advance. Jadi seperti yang kita ketahui, ls adalah suatu perintah yang kita gunakan untuk melihat suatu file pada direktori. Nah, apa bedanya ls dengan ls advance? Jadi ls advance itu dia nanti akan memperlihatkan lebih detail dibandingkan dengan ls biasa. Seperti biasa, kita bisa langsung masuk saja ke terminal. Oke, di sini saya sedang berada di home directory. Langsung saja di sini saya akan ls biasa ya. Nah, nanti dia di sini akan menampilkan file-filenya. Oh ya, jadi ada perintah ls lainnya ya selain ls advance dan ls biasa. Contoh di sini yaitu ls min a. Jadi fungsi dari ls min a adalah untuk melihat file yang tersembunyi ya atau hidden file. Nah, tanda hidden file itu biasanya ditandai dengan titik. Selain itu ada juga ls min l. ls min l digunakan untuk melihat detail dari setiap filenya. Kemudian kita juga bisa gabungkan kedua ls tadi, yaitu menjadi ls min la. Jadi fungsinya itu untuk melihat hidden file sekaligus kita juga bisa melihat detail dari hidden filenya. 7. Membuat direktori dengan mkdir. Sekarang kita akan mencoba membuat direktori dengan perintah mkdir. Kalian bisa buka terlebih dahulu terminalnya. Langsung saja di sini saya akan ketikkan perintahnya, yaitu mkdir direct new, karena saya akan memberi nama direktorinya dengan nama direct new. Lalu saya akan coba ls. Nah, di sini direktorinya sudah terbuat ya. Oke, selanjutnya saya akan coba masuk ke direktorinya. Untuk masuk ke direktorinya, kita bisa menggunakan perintah cd direct new slice. Dan di sini masih kosong ya, belum ada isi file apa-apa. Oke, kemudian saya akan coba mempraktikkan untuk membuat direktori di dalam direktorinya. Sebelum itu saya akan keluar dulu kembali ke parent direktorinya ya. Langsung saja ya. Saya akan ketikkan perintah mkdir dir 1,
lalu mkdir dir 1 slice dir 2, kemudian mkdir dir 1 slice dir 2 slice dir 3. Oke, di sini sudah terdapat dir 1 ya, dan saya akan coba masuk ke dir 1 dengan perintah cd dir 1 lalu ls. Dan di sini terdapat dir 2 ya, saya akan coba masuk ke dir 2. cd dir 2 lalu ls. Kemudian di sini ada dir 3 dan saya akan coba masuk ke dir 3. cd dir 3 lalu jika di ls di sini tidak akan ada apa-apa karena isi dari dir 3 itu masih kosong. 8. Perintah cp. Oke, kali ini kita akan menggunakan perintah cp. Untuk kalian belum tahu, jadi cp itu adalah perintah ataupun komen yang digunakan untuk mengcopy file atau directory, yang dimana cp itu singkatan dari copy atau copy ya. Langsung saja kalian bisa buka terminal dan file terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan membandingkan keduanya. Bagaimana cara mengcopy di file dan juga terminal. Oke, yang pertama saya akan mencoba yang file terlebih dahulu. Jadi di sini saya memiliki file di directory dokumen. Secara umumnya jika kita menggunakan tampilan ataupun GUI, itu kalian bisa blok saja atau klik kanan lalu copy. Kemudian kalian bisa taruh di directory mana saja. Misal di sini saya akan paste di home directory. Klik kanan lalu paste. Nah, di sini sudah ada ya filenya atau sudah di copy atau berpindah. Oke, langsung saja di sini saya akan mengcopy dari user menggunakan perintah. Perintah yang saya gunakan adalah cp documents slice 123.txt slice home slice meta slice. Dan saya akan mengcopy ke destination dengan perintah pagar cp source destination. Lalu kita ls ya. Nah, di sini sudah ada ya file 123.txt-nya. 9. Perintah mv. Oke, jadi mv merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk rename suatu directory atau file. Jika kalian memiliki nama file yang salah atau kalian memang ingin mengubah nama file tersebut, kalian bisa menggunakan mv. Kemudian perintah mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file, misalkan kalian ingin memindahkan file A ke directory 1 ataupun 2. Itu juga bisa menggunakan perintah mv. Oke, di sini langsung saja kita praktikan. Seperti biasa, kalian bisa membuka terminal terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah membuat file dengan perintah touch, yaitu file 123.txt. Jadi di sini saya akan merubah nama filenya dengan perintah mv123.txt. Di sini misalkan saya akan mengganti namanya menjadi replace.txt. Lalu saya ls. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa namanya sudah terganti ya menjadi replace.txt. Kemudian saya akan mencoba memindahkan file menggunakan perintah mv-nya. Oke, yang pertama saya akan membuat file baru terlebih dahulu. cd document slice. Lalu saya akan memberi nama file barunya yaitu touch456.txt. Lalu saya akan keluar. Di sini saya akan membuat file 456.txt ini berpindah ke directory home. Jadi saya akan menggunakan perintah mv documents slice 456.txt slice home slice meta slice lalu ls. Dan pada directory home-nya sudah ada ya filenya.
10. Perintah rm. Oke, jadi singkatan rm di sini adalah remove, yang dimana remove digunakan untuk menghapus file. Oh ya, dan juga untuk kalian menghapus directory, kalian bisa menggunakan perintah rm dir. Oke, langsung saja ya, kalian buka terminal dan file terlebih dahulu. Di sini saya akan coba menghapus file replace.txt, yaitu dengan perintah rm replace.txt. Kemudian saya ls. Bisa kalian lihat di sini sudah tidak ada ya filenya. Oke, selanjutnya saya akan coba menghapus directory dengan perintah rmdir direct new slice. Lalu saya ls. Oke, di sini sudah tidak ada ya direktorinya. Tetapi jika direktori yang ingin hapus terdapat file, maka itu tidak akan bisa dihapus. Seperti di sini saya akan mencoba menghapus direktori rmdir dir1. Tetapi tidak bisa ya, karena pada direktori dir1 masih terdapat dir2 dan dir3 yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk itu cara menghapusnya, di sini kalian bisa menghapus mulai dari dir3 terlebih dahulu dengan menggunakan perintah rm dir1 slice dir2 slice dir3 slice. Kemudian untuk menghapus dir2, kalian bisa menggunakan perintah rm dir1 slice dir2 slice. Dan yang terakhir dir1, kalian bisa menggunakan perintah rm dir1 slice. Oke, sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.